Ketemu lagi nih bersama Ibu Arum ya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Oke, anak-anak sudah siap semuanya ya? Pasti siap ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pasti kamu luar biasa semua. Ibu percaya pasti kamu semua sehat-sehat di rumah dan tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Dan hari ini Bapa, kami mau belajar bersama-sama. Kiranya Engkau yang memberkati kami Bapa, agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang akan disampaikan. Berilah kami semangat untuk belajar sehingga kami dapat mengerti setiap pembelajaran yang akan disampaikan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang Ibu Arum mau absen dulu nih. Nah, anak-anak, Ibu berharap anak-anak bisa mengakses video ini, tonton terus video ini sehingga anak-anak bisa mengerti pelajarannya. Kenapa? Karena pelajarannya makin susah. Jadi anak-anak kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Kita gak boleh bosan-bosan untuk belajar. Nah, sudah siap dong semuanya? Sudah pakai baju yang rapi, sudah mandi, sudah sarapan, sudah cakep-cakep dan cantik-cantik semuanya. Nah, anak-anak silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Sekarang mari kita belajar bersama-sama. Nah, masih kita berada di tema yang pertama tentang indahnya kebersamaan. Nah, dengan subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Oke anak-anak, kita sudah masuk nih subtema yang kedua. Nah, khusus hari ini Ibu Arum akan ajak kamu untuk mempelajari muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, minggu lalu sudah dijelaskan nih bersama Ibu Aida. Nah, kira-kira minggu lalu apa ya? Tentang apa ya pelajarannya minggu lalu ya? Nanti kita akan review bersama-sama. Nah, khusus hari ini kita akan mempelajari tentang identifikasi sumber bunyi ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar menjelaskan cara merawat telinga. Nah, nanti anak-anak akan belajar sumber bunyi itu bagaimana sih? Bunyinya dari mana? Kemudian nanti anak-anak juga belajar cara merawat kesehatan telinga ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Hayo, siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Nah, kayak minggu lalu sudah dijelasin nih sama Bu Aida. Kira-kira apa yang dimaksud sumber bunyi? Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi, semua benda yang bisa menghasilkan bunyi. Seperti apa contohnya? Oke, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar biola. Bagaimana bisa biola menghasilkan bunyi? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Oke, senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Jadi, adanya senar-senar di dalam biola. Ketika kita menggesek senar tersebut, maka dapat menghasilkan bunyi. Ya, sama seperti dengan gitar. Ketika kita menggesek atau memetik gitar, maka senar tersebut bergetar dan getaran-getaran itu dapat menghasilkan sebuah bunyi. Nah, kita coba lihat yang lain. Oke, anak-anak, ada yang tahu ini gambar alat musik apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, benar sekali, ini adalah marakas. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Marakas yang digoyang akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, seperti kalau kamu membuat marakas sendiri, contohnya botol aqua
dikasih di dalamnya itu ada beras. Ketika kamu goyang-goyangkan, maka terdapat bunyi atau menghasilkan suatu bunyi. Nah, ketika kita goyang-goyangkan, beras-beras tersebut akan bertumbukan sehingga dapat menghasilkan bunyi, sama seperti marakas ini, ya. Kemudian selanjutnya, oke, kalau ini alat musik apa? Ayo, ada yang tahu? Oke, benar sekali. Ini adalah gendang. Dari mana sih asal bunyinya gendang? Mari kita lihat bersama-sama. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, ketika kita memukul gendang, maka kulit gendangnya akan bergetar. Nah, getaran-getaran tersebut yang dapat menghasilkan suatu bunyi. Nah, anak-anak, ya, kalau tadi kita sudah berbicara atau sudah membahas tentang sumber bunyi, maka sekarang Ibu Arum akan ajak kamu untuk berpikir lagi. Kira-kira anggota tubuh mana yang bisa menerima bunyi? Nah, oke anak-anak, jadi anggota tubuh kita yang bisa menerima bunyi adalah telinga. Kenapa telinga? Karena Tuhan ciptakan kita telinga untuk mendengar, sehingga kita bisa mendengar setiap bunyi, bahkan bunyi nyamuk pun kamu dengar, ya enggak? Nah, oke, jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan panca indera kepada kita. Apa saja panca indera itu? Kita lihat. Yang pertama adalah indera penglihatan. Yang kedua ada indera pendengaran. Yang ketiga ada indera pengecap. Kemudian yang keempat ada indera penciuman atau pembau. Yang kelima ada indera peraba, ya. Nah, kira-kira apa saja sih? Nah, kita lihat dulu dari indera penglihatan. Nah, anak-anak kalau melihat pakai apa? Nah, jelas anak-anak melihat pakai mata. Disebut indera penglihatan. Kemudian, indera pendengaran yaitu telinga. Nah, yang ketiga adalah indera pengecap. Ayo kira-kira pengecap. Nah, kalau di indera pengecap ini anak-anak bisa merasakan rasa asin, manis, asam, dan lain-lain. Kira-kira apa? Ayo. Lidah. Nah, di lidah kita bisa merasakan segala rasa. Oke. Nah, yang keempat ada indera peraba. Nah, anak-anak kalau meraba, tentunya kamu menggunakan satu, ya, kulit. Nah, kamu menggunakan kulit, contohnya di tangan. Semua anggota tubuh kita ini diselimuti oleh kulit. Jadi, tanganmu, contoh ya, tanganmu bisa menyentuh atau melihat, menyentuh barang-barang di sekitarmu. Nah, itu karena adanya kulit, ya. Kemudian, indera pembau atau penciuman yaitu hidung. Nah, anak-anak, itulah kelima panca indera. Dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu panca indera kita, salah satu indera kita yang bisa mendengarkan bunyi, yang bisa menerima bunyi, yaitu adalah indera pendengaran atau kita biasa sebut telinga, ya. Nah, mari kita lihat lagi di dalam telinga itu ada apa saja. Oh, banyak sekali organnya. Yuk kita lihat lagi. Ibu Arum akan berikan kamu bagian-bagian telinga. Mari kita perhatikan, ya. Nah, ini adalah gambar telinga kita, ya. Ini adalah gambar telinga kita sampai ke dalam-dalamnya. Nah, selanjutnya yang pertama ada daun telinga. Nah, daun telinga itu, ya, bisa dilihat oleh kita, ya, untuk menangkap getaran bunyi. Kemudian yang kedua ada lubang telinga. Di dalam daun telinga ada lubangnya. Nah, itu tempat masuknya bunyi. Dan yang ketiga ada liang telinga. Nah, liang telinga itu biasanya tempat digunakan sebagai tempat untuk masuknya bunyi. Jadi meneruskan untuk
ke dalam lagi, bunyi biar diteruskan lebih ke dalam lagi. Nah, di dalam lubang telinga atau liang telinga, nah, terdapat rambut halus di dalamnya yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Jadi anak-anak, di dalam bagian telinga ini terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, di situ anak-anak biasanya kalau anak-anak membersihkan telinga, nah kotorannya pasti akan ada sedikit seperti minyak-minyaknya. Nah, itu adalah kelenjar minyak yang terdapat di dalam telinga. Kemudian, nah, setelah itu ada tulang pendengaran yang meneruskan suara ke bunyi, ya, yang meneruskan suara ke bunyi. Kemudian ada juga gendang telinga untuk menerima bunyi. Jadi gendang telinga ini bisa bergetar ketika menerima suatu bunyi, ya. Kemudian ada juga saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran ini dapat berfungsi sebagai untuk pertahanan keseimbangan tubuh, ya. Jadi di dalam telinga ini gak macam-macam organnya, itu banyak. Kemudian ada lagi koklea. Nah, koklea ini seperti rumah siput. Nah, bentuknya putar-putar seperti ini ya. Nah, itu fungsinya untuk menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran, ya. Kalau bunyi sudah disalurkan ke saraf, maka saraf-saraf itu akan meneruskan ke otak. Nah, kemudian ada satu lagi, saluran eustasius. Nah, saluran eustasius ini menghubungkan telinga dengan mulut, ya. Telinga dengan mulut. Jadi telinga dan mulut itu ada salurannya sendiri. Nah, anak-anak, di sini Ibu Arum kasih warna kuning, kuning, kuning. Di sini ada pink, pink. Di sini ada hijau, hijau, hijau. Nah, itu artinya Ibu Arum ingin kamu biar anak-anak bisa gampang untuk membedakan. Bagian kuning ini adalah bagian telinga luar, ya. Dalam artian telinga luar itu adalah telinga yang bisa kita lihat, ya. Yang bagian-bagian yang bisa kita lihat seperti daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Kemudian yang warna pink itu adalah bagian telinga tengah, ya. Di dalam telinga tengah kini kita gak bisa lihat langsung dengan mata. Nah, di sini terdapat tulang pendengaran dan gendang telinga. Nah, lalu ada di bagian dalam yang warna hijau ini saluran tengah, koklea dan eustasius. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana sih caranya telinga itu menerima bunyi? Bagaimana caranya kita bisa menerima bunyi secara langsung serut gitu ya? Nah, kita lihat. Perhatikan proses mendengar berikut ini. Yang pertama adalah ketika bunyi bergetar, ya, getaran bunyi atau getaran dari sumber bunyi diterima oleh daun telinga. Nah, gelombang bunyi tersebut diterima oleh daun telinga. Setelah itu, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Ya, merambat di liang telinga, kemudian bunyi tersebut dapat menggetarkan gendang telinga. Ketika gendang telinga itu sudah bergetar, maka ya bunyi menggetarkan tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran ini ada 3 macam. Ada tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Itu nanti anak-anak belajar lagi di kelas selanjutnya ya. Ibu Arum ini kasih kamu tulang pendengaran saja cukup ya. Setelah bunyi menggetarkan ke tulang pendengaran, maka koklea menangkap bunyi dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Nah, setelah itu ya, ketika sudah dikirim oleh koklea, maka saraf pendengaran itu meneruskan bunyi ke otak. Jadi, oleh sebab itulah kita bisa mendengar langsung. Jadi prosesnya cepat ya. Kalau kamu tahu itu berarti Tuhan sangat luar biasa. Ya, ketika kita sudah mendengar bunyi, telinga kita itu sensitif, jadi langsung merambatnya itu cepat. Ya,
Coba bayangkan kalau misalnya pendengaran kita terganggu, kira-kira bagaimana? Apakah kita bisa mendengar dengan maksimal? Apakah kita bisa mendengar dengan jelas? Tentu tidak bisa. Ya, oleh sebab itu kita perlu bersyukur ketika kita masih bisa mendengar bunyi dengan jelas. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Oke, jadi anak-anak, dari situ kita bisa belajar bagaimana proses untuk mendengar, ya, bagaimana proses telinga untuk bekerja. Nah, sekarang anak-anak, Ibu Arum akan memberikan info tambahan. Yang pertama, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hertz, ya. Hz itu bacanya Hertz. Nah, dalam artian anak-anak, telinga kita tidak bisa mendengar bunyi terlalu keras, ya. Jadi contoh kamu berada di sebelah speaker yang sangat keras. Nah, kita tidak bisa menerima bunyi yang sangat keras sekali. Kenapa? Karena nanti gendang telinga kita bisa rusak, ya. Oleh sebab itu, kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Ya, benar sekali. Jadi, faktor usia juga mempengaruhi kesehatan telinga. Ya, faktor usia juga bisa mempengaruhi kemampuan mendengar manusia. Nah, kenapa? Karena orang yang sudah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Ya, kalau misalnya anak-anak punya kakek atau nenek di rumah, nah, anak-anak bisa amati kira-kira bagaimana kemampuan pendengarannya kakek dan nenek. Ya, pasti akan berbeda dengan kemampuan pendengaran kalian. Oke. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa belajar bahwa indera pendengaran sangat-sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena melalui indera pendengaran, ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian kita perlu menjaga atau memelihara kesehatan telinga agar tetap sehat. Bagaimana cara merawatnya? Nah, cara merawat adalah yang pertama, ya, bersihkan telinga bagian luar secara teratur. Oke, bersihkan telinganya, rajin dicuci, rajin gosok-gosok gitu ya, biar tidak kotor atau biar tidak banyak bakteri yang bersarang di telinga. Kemudian yang kedua, jangan mengorek-orek telinga. Kenapa? Ya, karena di dalam liang telinga itu terdapat kotoran, ya. Di dalam telinga itu ada rambut-rambut halus, gunanya untuk menyaring debu. Nah, kalau misalnya sudah ada debu di situ, terus kamu korek-korek, nanti debu itu bisa makin masuk sehingga kalau sudah mengumpul di situ, kira-kira bagaimana? Itu bisa merusak gendang telinga, ya. Jadi hindari untuk mengorek-ngorek telinga, ya. Kemudian, nah, yang ketiga adalah
Tutup kedua lubang telinga jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, karena bunyi terlalu keras dapat mengakibatkan gendang telinga rusak. Ya, ingat-ingat kalau misalnya anak-anak dengar lagu pakai headset atau pakai earphone, nah anak-anak kecilkan volume boleh ya, keras boleh, tapi jangan terlalu keras, nanti bisa merusak gendang telinga. Sayang sama gendang telinganya ya. Nah anak-anak kemudian jangan lupa jangan orek-orek telinga ya. Kalau bisa kamu bersihkan saja pakai lap atau pakai air hangat, pakai tisu, jadi digosok-gosok seperti itu biar kotorannya keluar ya. Nah anak-anak, sampai sini pelajaran kita. Nah kira-kira apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Nah anak-anak bisa mengerti ya untuk materi kita hari ini. Nah ingat-ingat anak-anak bahwa salah satu organ manusia untuk yang bisa mendengar atau yang bisa menerima bunyi adalah telinga. Dengan adanya telinga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga kita perlu menjaga atau merawat telinga kita agar tetap sehat ya. Itu pesan dari Ibu Arum. Untuk tugas nanti Ibu Arum akan kasih kamu di resume ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Nah, anak-anak jangan lupa untuk belajar, tetap semangat untuk belajarnya biar kamu bisa menjadi anak-anak yang hebat. Oke? Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dah.